Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang sholih dan sholihah hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang sholat kewajibanku. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, setelah siswa mempelajarinya, diharapkan dapat memahami arti dari sholat. Yang kedua, memahami hikmah dari ibadah sholat tersebut. Dan yang ketiga, mampu mempraktekkan sholat. Baiklah anak-anak, kita langsung saja masuk ke materi. Sholat merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Sholat menurut bahasa adalah berdoa, sedangkan menurut istilah sholat merupakan gerakan dan bacaan sholat. Sholat itu sendiri diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sudah paham anak-anak? Sholat merupakan perintah Allah secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya pada peristiwa Isra Mi'raj. Adapun Isra Mi'raj merupakan peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Menurut hukumnya, sholat dibedakan menjadi 2, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib lebih utama dikerjakan secara berjamaah, seperti contohnya sholat isya, subuh, duhur, ashar, dan maghrib. Itu merupakan sholat wajib atau sholat fardu. Sedangkan sholat sunnah itu misalnya sholat tarawih, sholat witir, sholat ba'dal maghrib, sholat qabla subuh, dan sebagainya. Sholat wajib dikerjakan secara tertib dan teratur. Sholat juga harus dikerjakan dengan khusyuk. Agar sholat khusyuk, badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih dan suci. Kalian juga harus memahami makna gerakan dan bacaan sholat. Dengan memahami bacaan dan gerakan sholat, seorang muslim dapat mengambil hikmah sholat yang dikerjakan. Adapun hikmah sholat yaitu sebagai berikut. 1. Selalu mengingat Allah. 2. Sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga,
melatih disiplin waktu. 4. Membiasakan diri hidup bersih. Dan yang kelima, yaitu melatih hidup tertib dan teratur. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan tayangan video berikut ini. Yang pertama adalah niat. Niat adalah menyengaja sesuatu disertai dengan melakukan perbuatan. Niat sholat dilakukan menjelang takbiratul ihram. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Contoh niat jika diucapkan adalah seperti ini. Usolli fardul isya'i arba'a roka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Contoh niat sholat tersebut bisa diganti sesuai dengan nama sholat yang akan dikerjakan, jumlah rokaat, sendiri, atau sebagai imam ataupun makmum. Nah, niat juga dapat dibaca cukup dalam hati. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah. Dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu membaca basmalah diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan amin. Yang kelima adalah membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Yang keenam adalah ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian pada saat ruku membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Yang ketujuh adalah i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. Lalu pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Yang kedelapan adalah sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Yang kesembilan adalah duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha.
Lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ke-10 adalah sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian, berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Bacaan dan gerakannya sama dengan gerakan dan bacaan rakaat yang pertama. Pada rakaat yang kedua, ada duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal sama dengan duduk iftirash. Kemudian membaca bacaan sebagai berikut. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada rakaat yang terakhir ada tasyahud akhir. Jika pada tasyahud awal, tapak kaki kiri diduduki, pada saat tasyahud akhir, kaki kiri dimasukkan pada kaki kanan yang ditegakkan. Dengan bacaan seperti tasyahud awal, tapi dilanjutkan dengan bacaan wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, yang terakhir adalah membaca salam. Gerakan salam adalah menoleh ke arah kanan terlebih dahulu dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian menoleh ke arah kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itulah contoh gerakan untuk sholat. Kalian bisa mempraktekkan di rumah masing-masing. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.